Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gagut Setiono dari JGP Angkatan 9 kelas 2074 dari Kabupaten Lamongan, SD Negeri 2 Kacangan. Saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini saya sebagai supervisor dan Pak Khairul Huda sebagai coach dan Bu Sinta sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik Pak Huda, hari ini akan melakukan proses coaching ya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilainya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coach Pak Huda lakukan itu sesuai dengan alutita atau belum, di mana dalam alutita itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ya. coach ya, dan bagaimana nanti respon dari coach terhadap pertanyaan Pak Huda. Kemudian juga pasti juga harus ingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip. Coach gimana nanti juga akan jadi penilaian saya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses ini terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Huda. Yang pertama, yang pertama saya ingin tanyakan yaitu kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini. Saya ingin mengembangkan potensi dalam hal mendengarkan ya dengan baik. Kemudian bagaimana nantinya dalam proses coaching itu saya bisa membuat sebuah pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, sehingga proses coaching bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching seperti itu. Baik, baik. Baik Pak Uda. Untuk pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi? Dari kedua kompetensi tadi itu mungkin bisa di bagaimana menyimak ya, mendengar dengan baik. Mendengarkan aktif ya. Kompetensi itu mungkin nanti yang akan perlu untuk diamati lebih detail lagi seperti itu, karena kaitannya dengan menjalin komunikasi dengan coach ini bisa jadi ada yang kurang dan perlu masukan yang banyak dari supervisor. Bagus Pak Uda. Pertanyaan terakhir ya, selanjutnya indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan terhadap proses sosial ini apa kira-kira Pak Uda? Ya, C-nya nanti bisa terbantu dengan adanya kegiatan coaching ini, merasa apa istilahnya mendapatkan hal-hal positif yang baru, inovasi yang baru. Kemudian selama komunikasi beliaunya yang nantinya akan saya coaching ini bisa apa, eh, terbuka dalam menyampaikan kegelisahannya, permasalahannya atau unek-uneknya yang masih belum tersampaikan mungkin, atau belum terwujud seperti itu. Itu Pak Uda ya. Sekian dulu observasi pertanyaan dari saya ini. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan lagi ya Pak Uda. Oke, siap siap siap. Monggo dimulai Pak Uda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Uda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Uda baik. Tapi suasananya ini Sugio mendung Pak Uda, semendung hati saya Pak Uda. Nah, ini ada apa ini kok hatinya sampai mendung gelap gulita ini? Saya ada unek-unek Pak Uda.
Sekolahan saya ini kan Januari besok mengajukan jadi sekolah adiwiyata nasional. Kemarin kan adiwiyata provinsi toh. Kita Ya. diminta untuk melengkapi instrumen-instrumen yang tentu saja membutuhkan konsolidasi dari semua warga sekolah, khususnya guru dan tenaga pendidikan. Lah, masalahnya itu Pak Uda, teman-teman saya itu baik guru maupun TU yang peduli terhadap program peduli lingkungan sekolah ini cuma beberapa saja Pak Uda, belum semuanya peduli. Jadi saya galau. Nah, memang program Adiwiyata ini di sekolah Bu Sinta sudah dipersiapkan berapa lama? Sudah 2 tahun belakangan ini sih Pak Uda. Yang tahun kemarin kan kita jadi 2 tahun kemarin jadi Adiwiyata Kabupaten. Nah, tahun kemarin yang 2022 jadi Adiwiyata Provinsi. Sekarang ini tahun depan kita akan menyiapkan diri menjadi Adiwiyata Nasional Pak Uda. Nah, oke. Kira-kira nanti apa yang akan kita obrolkan lebih jauh kaitannya dengan persiapan Adiwiyata Bu Sinta ini? Saya ingin meningkatkan kepedulian Pak Uda dari teman-teman guru dan tenaga pendidikan terhadap budaya peduli lingkungan yang digalakkan oleh sekolah saya Pak Uda, SMP Negeri 1 Sugio. Nah, memang kondisi sekarang seperti apa? Kalau misalkan menurut penilaian Bu Sinta, mereka warga sekolah atau guru-guru tadi itu, menurut penilaian Bu Sinta lah, itu seperti apa kondisinya? Kalau sekarang itu belum semua Pak Uda peduli terhadap lingkungan. Cuma guru-guru tertentu saja, dalam hal ini tim adiwiyata sekolah dan guru-guru yang PNS yang mengikuti program peduli lingkungan dan ikut mensupport program adiwiyata sekolah ini Pak Uda. Yang lain itu terkesan masih cuek bebek seperti itu. Halah itu apa? Aku nggak ikut di situ seperti itu. Jadi kurang solid seperti itu Uda. Skala misalkan dinilai ya, menurut Bu Sinta, penilaian untuk mereka itu di posisi nilai berapa? Masih sangat kurang Pak Uda, baru ini angka 6 menurut saya itu. Nah, supaya bisa goal untuk Adiwiyata Nasional itu kira-kira harus dinilai berapa? Paling tidak ya 8 lah Pak Uda. Jadi 80% dari teman-teman guru dan tenaga pendidikan itu peduli terhadap lingkungan. Syukur-syukur kalau bisa 100%, tapi 100 kan susah Pak Uda. Kalau saya nilai pribadi 8 saja sudah cukup. Nah, untuk gerakan selama ini yang sudah dilakukan ya, selain gerakan apa tadi menggerakkan teman-teman guru, selain itu persiapan yang sudah dilakukan ada? Tentu saja banyak Pak Uda, kan sekolahan saya kan sudah nggak adiwiyata kabupaten lagi nggih, sudah adiwiyata provinsi. Jadi program-program sekolah itu sudah cukup mumpuni sebenarnya. Ada program pengolahan sampah, ada program pemilahan sampah, ada program kantin bebas 5P, mengenyal, pewanis, pewarna, seperti itu. Juga ada program penanaman pohon. Program-programnya sudah bagus, tinggal bagaimana menggalakkan SDM-nya supaya solid dan ikut penuh mendukung program ini, seperti itu Pak Uda. Berarti kondisi di sana sebenarnya sudah berjalan cukup baik ya? Programnya sudah Pak Uda. Berarti kendalanya tadi satu itu ya kaitannya dengan SDM ya? Betul sekali, support dari SDM-nya yang masih kurang menurut saya. Nah, kalau boleh tahu, mungkin pernah Bu Sinta menganalisa kendala paling menonjol itu kenapa sih kok SDM-nya kurang begitu tergerak menggerakkan apa istilahnya gerakan peduli lingkungan tadi? Kalau dari pemikiran saya Pak Uda, yang menyebabkan hal ini terjadi adalah yang pertama itu adalah komitmen dari seluruh warga sekolah itu yang kurang, utamanya dari guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua, rasa memiliki akan program tersebut juga kurang Pak Uda. Kenapa kok kurang lah? Itu tadi karena belum semua guru dan tenaga pendidikan itu dimasukkan ke dalam tim adiwiyata sekolah. Kan tim adiwiyata sekolah ada pokja itu belum merata ke semuanya ikut di dalam situ. Rasa memilikinya masih kurang, Pak Uda. Terus pernah nggak mungkin diskusi dengan tim adiwiyata yang sudah ada kaitannya dengan mungkin ada rencana ke depan kaitannya dengan menggerakkan SDM
teman-teman guru ini supaya ikut bersama-sama solid dalam membuat gerakan peduli lingkungan seperti itu? Mungkin sudah ada planning atau rencana solusi kedepannya seperti apa? Minggu kemarin sih kita sudah ngomong-ngomong Pak Uda sama tim Adiwiyata nggih. Kami tuh pengen melakukan yang pertama itu konsolidasi melalui diseminasi Pak Uda. Jadi pengennya teman-teman itu dikumpulkan di suatu tempat, kita diseminasi untuk menyatukan komitmen bersama untuk ikut andil dalam program peduli lingkungan itu, yang satu. Yang kedua, yang lebih real lagi, kita itu pengennya semua guru dan tenaga kependidikan itu dimasukkan ke dalam tim Adiwiyata. Kalau sekarang kan cuma stakeholder dan yang pegawai negeri saja Pak Uda. Pengennya itu Januari nanti itu semuanya dimasukkan ke dalam tim Adiwiyata sekolah sehingga semuanya bisa ikut memiliki dan ikut mensupport program Adiwiyata ini. Dan yang terakhir itu yang mudah sih, kita pengennya melakukan selebrasi walaupun ada sederhana, ada yang besar, nggak mungkin kan besar semua Pak Uda. Kan soalnya bergantung pada dana juga. Selebrasi mengenai hari-hari lingkungan hidup. Dalam 1 tahun itu kan 364 hari, banyak hari-hari lingkungan hidup. Lah itu pengennya sekolah kami itu merayakan itu dengan skala kecil maupun dengan skala besar untuk menyalakan semangat peduli lingkungan itu. Oh, nggih Pak Uda. Jenengan kan dari SMA Negeri 1 Bulog nggih. Saya dengar kan SMA Negeri 1 Bulog juga termasuk sekolah Adiwiyata provinsi nggih, betul ya Pak Uda? Ya, betul Bu Sinta. Nggih, bisa bagi-bagi tips dan triknya dong Pak Uda supaya program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Bulog itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin nanti bisa saya adaptasi di sekolah saya Pak Uda, SMP Negeri 1 Sugio. Sebenarnya level kita sama. Di sekolah Bu Sinta Adiwiyata Provinsi, sekolah saya pun sama Adiwiyata Provinsi. Kalau dilihat dari sekilas gambaran kondisi situasi yang ada di sana ya. Mungkin tergambarkan seperti itu, bagaimana programnya sudah berjalan ya. Kendalanya hanya di bagian SDM, khususnya guru-guru, bagaimana rasa gerakan peduli lingkungannya mungkin masih rendah, kan berarti tidak ada ya, mungkin tadi kalau menurut penilaian Bu Sinta kan masih di angka 5. Kalau di sekolah saya itu dulu diantaranya tips kenapa kok bisa sampai lolos ke Adiwiyata Provinsi, itu memang ya betul sekali kesulitan guru itu betul-betul tergambarkan dari kegiatan sehari-hari. Ya tidak lepas dari stakeholder, dari pimpinan menginstruksikan ke bawah, dijabarkan oleh bawahan ke semua warga. Jadi kepala sekolah ataupun tim Adiwiyata ini istilahnya tidak ada henti-hentinya mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan, mengingatkan kepada guru-guru, wali kelas dan sebagainya. Dan kemudian ini nanti ditularkan ke anak-anak, dan itu sifatnya bukan musiman tapi apa ya istilahnya, sesering mungkin sehingga semakin sering diingatkan kaitannya dengan peduli lingkungan, harapannya kan siswa, guru, semua warga itu pun akhirnya itu tergerak dan semakin solid, rasa peduliannya pun tumbuh besar di situ. Kemudian selain kita apa istilahnya mengkampanyekan peduli lingkungan ini yang tanpa henti, kita juga membuat slogan-slogan kaitannya dengan kebersihan, keindahan, kerapian, ya, energi dan yang lainnya, termasuk dengan pemilahan sampah, kemudian apa istilahnya pola hidup sehat dan sebagainya. Itu ada slogan-slogan yang disebarkan di seluruh lokasi di sekolah, di titik-titik tertentu yang bisa terbaca oleh warga sekolah. Dan itu mungkin gerakan yang bisa menumbuhkan akhirnya kepedulian terhadap gerakan peduli lingkungan ini bisa solid, bisa kompak. Mungkin itu ya yang ada di SMA 1 dulu. Seperti itu Bu Sinta. Oh, jadi di setiap kegiatan itu selalu digaungkan seperti itu nggih Pak Uda nggih, melalui slogan-slogan seperti itu nggih. Iya, jadi karena memang sudah masuk ke dalam visi misi sekolah ya, jadi sudah istilahnya rohnya sekolah itu, ya diantaranya adalah peduli lingkungan tadi itu. Jadi
sehingga di setiap event misalkan ya, saling mengingatkan kaitannya dengan peduli lingkungan, kaitannya mungkin ada di minggu ini ada apa yang perlu dicanangkan, entah itu mungkin kaitannya dengan di taman atau kaitannya dengan di kelas dan sebagainya, itu tetap dihimbau. Oke, nggih Pak Uda. Nanti saya bisa belajar banyak barangkali dari ya tadi kan sudah ada 3 solusi yang rencana akan dilaksanakan oleh Bu Sita untuk mengatasi masalah tersebut. Dari ketiga solusi itu kayaknya sudah terjadwal ya. Mungkin yang satu tadi yang kaitannya dengan selebrasi itu lebih dulu mana melaksanakan selebrasinya atau dibanding dengan yang rencana yang lain tadi? Nggih. Dari ketiga rencana tadi Pak Uda ya, yang sudah kami diskusikan dengan tim Adiwiyata Sekolah, yang paling mudah untuk dilaksanakan dan punya skala pengaruh yang cukup besar, itu yang akan kami laksanakan pertama kali, yakni diseminasi program peduli lingkungan tadi Pak Uda. Itu minggu depan itu kan ada rapat dinas. Pengennya saat rapat dinas itu kami tim Adiwiyata Sekolah melakukan konsolidasi dan diseminasi bersama mengenai peduli lingkungan untuk membentuk komitmen bersama tadi loh Pak Uda, yang penting. Lah terus yang untuk pemerataan tanggung jawab tadi seperti apa? Kalau untuk SK Adiwiyata itu kan diperbarui setiap 6 bulan ya Pak Uda. Ini sudah di penghujung semester ganjil, jadi itu setelah diseminasi nanti langsung kami tindak lanjuti Pak Uda dengan membuat SK tim Adiwiyata yang merata. Jadi semua guru dan tenaga kependidikan itu masuk di dalamnya itu di awal Januari Pak Uda, di awal semester genap. Setelah diseminasi pertama ini nanti berarti ya? Nggih, betul. Diseminasi dulu Pak Uda yang nomor 1, baru yang nomor 2 tadi pemerataan di setiap pokja Adiwiyata Sekolah. Oke, planning sudah ada, kemudian gambaran kegiatannya pun sudah ada. Berikutnya Bu Sinta melangkah untuk menuju ke planning tadi itu mungkin seperti apa, terus siapa saja yang akan dilibatkan supaya rencana diseminasi dan sebagainya tadi bisa terlaksana, terus nanti yang kira-kira siapa yang bertanggung jawab penuh atas terlaksana kegiatan tersebut, barangkali sudah ada gambaran. Nggih Pak Uda, tentu saja nanti yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ini adalah ketua Adiwiyata Sekolah. Nah, konsolidasi ini pertama sebelum ke teman-teman itu kita rundingan dulu, berdiskusi dengan semua tim Adiwiyata untuk gimana sih nanti teknisnya cara untuk diseminasi bersama teman-teman guru dan rekan sejawat yang lain. Satu, setelah ketemu caranya, nanti kita akan koordinasi lagi tentu saja dengan penanggung jawab dari sekolah, yakni pengampu kepentingan utama, yakni Ibu Kepala Sekolah seperti itu. Jadi tim Adiwiyata dulu, setelah digodok matang langsung diberikan kepada Kepala Sekolah. Kalau Kepala Sekolah sudah ACC baru kita laksanakan kegiatan itu Pak Uda, seperti itu. Berarti sudah ada gambaran katanya siapa-siapa yang nanti akan dilibatkan untuk proses realisasi rencana tersebut ya. Betul sekali Pak Uda. Oke. Nggak terasa ini sudah cukup lama kita ngobrol Bu Sinta. Iya Pak Uda, asik sekali obrol kali jenengan ternyata Pak Uda. Gimana harapannya setelah ngobrol ini tadi, apa sudah terpenuhi angan-angannya tadi sebelum ngobrol dibandingkan dengan sekarang? Sudah Pak Uda, saya sekarang rasanya plong Pak Uda. Ternyata kan saya punya solusi yang dimantapkan sama Pak Uda tadi. Bagaimana untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dari teman-teman guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 1 Sugiyo Pak Uda. Oh ya Pak Uda, saya pengen kembali ngobrol kali jenengan ya, kalau nanti saya sudah melaksanakan actionnya tadi, terus kita ngobrol-ngobrol lagi gimana progresnya seperti itu Pak Uda. Oh siap, insya Allah kita siap mendengarkan sharing dari Bu Sinta kaitannya dengan program tadi. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sukses kayak Bu Sinta. Amin. Terima kasih banyak loh Pak Uda. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Uda.
Oke. Baik Pak Uta, setelah observasi bersama Coach tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak Uda yang akan saya tanyakan kepada Pak Uda. Pertanyaan yang pertama, Mm-mm. apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Alhamdulillah selama proses coaching tadi saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, dan saya pun di dalam kegiatan menyimak pemaparan dari coach saya Bu Sinta tadi bisa memperhatikan secara seksama, terus saya bisa fokus dengan apa yang diuraikan, yang dipaparkan oleh Bu Sinta tadi, hingga ini berpengaruh terhadap eh, keberlanjutan komunikasinya, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari sebelumnya. Ya, jadi keterampilan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya tadi, yaitu Bu Sinta, alhamdulillah sudah mulai kelihatan, sudah mulai ada apa istilahnya, ada peningkatan kualitasnya seperti itu. Baik, baik, baik Pak Uda. Saya kira sudah berhasil melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur cerita. Nah, ya sesuai dengan yang tadi yang saya amati, ada beberapa catatan. Pak Uda tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan, menginformasi, kemudian mengarahkan dan mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Uda. Kemudian juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi mendengar percakapan Bapak dengan Bu Sinta sudah fokus terhadap coach sesuai alur Tirta di situ sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Coaching ya. Apa Bapak sudah berikan untuk proses coach hari ini? Mudah-mudahan kedepannya diberi kemudahan lagi dalam kegiatan berikutnya. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Ya, Terima kasih. terima kasih. Sama aku. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.